di dalam pembahasan selanjutnya dikenal juga untuk tabel F ya. Nah, itu seperti itu. Makanya secara teori kalau uji ANOVA itu tadi generalisasi dari uji rata-rata yang di sebelum UTS kita pelajari untuk 2 populasi, sekarang lebih dari 2. Artinya untuk 3 populasi, 4 populasi. Mungkin teman-teman, oh ya Mbak Asma, silakan bergabung. Nah teman-teman, kalau sudah lihat videonya, di sana ada perbandingan ekonomi dari beberapa negara. Kemudian tadi disyaratkan untuk uji ANOVA itu data-data yang dibandingkan harus berdistribusi normal, independen, dan homogen. Kemudian di sini ANOVA digunakan untuk data-data yang memenuhi kategori numerik atau kuantitatif ya, karena seperti kita ingat jenis data kan ada beberapa ya, kualitatif dan kuantitatif. Nah, di sini yang memenuhi kategori numerik, bisa rasio, bisa interval. Kemudian di dalam ANOVA itu ada beberapa bentuk one way, two way atau multi way. Apa maksudnya? Kalau yang kita pelajari kemarin secara teori hanya yang one way. One way itu adalah dia yang hanya menguji satu faktor saja. Artinya satu faktor itu ya tadi rata-rata. Ya. Bisa juga faktornya lebih dari 2, 3 dan seterusnya. Tetapi mungkin secara perhitungan manual tidak cukup mudah sehingga yang dikenalkan di sini hanya yang ANOVA one way atau yang menguji untuk satu faktor saja, dalam hal ini rata-rata. Oke, baik teman-teman, nanti silakan dicermati. Mungkin untuk menonton video satu kali mungkin tidak langsung paham, ya. Kalau saran saya sih di-download saja, dan mungkin ya saya sambil cari-cari dari referensi seperti itu dapatnya. Kalau ada yang linknya dari Swans apa itu ya, itu sebenarnya dia kan jualan software juga, tetapi saya tidak pada porsi mengenalkan softwarenya. Jadi silakan nanti dicermati, kalau bisa di-download 1 kali 2 kali. Termasuk ANOVA secara perhitungan itu sangat rigid ya. Jadi apa itu di sana ada KTG, KTB ya, KTG, KTP kan, dan dia menggunakan tabel F hitung. Ada uji statistik ujinya KTG banding KTP. Nah, itu tolong dicoret-coret prosesnya. Dan kalau tidak salah ingat di dalam videonya juga ada latihan di sana. Ya, nanti silakan dicoba. Nah, itu tolong secara teori bisa dicermati. Saya sendiri sambil mempelajari juga saya coret-coret di buku sendiri. Jadi tidak sekedar melihat video, karena akan tidak meresap dengan baik kalau kita tidak coba untuk coret-coret. Nah, untuk ANOVA ini ternyata yang menemukan juga Fisher ya. Seperti yang kita ketahui, dia juga menemukan metode uji homogenitas 2 kelompok. Makanya di situ menggunakan F tabel, F hitung dan F tabel. Oke, silakan nanti dicermati. Kemudian untuk masuk korelasi, saya mereview singkat-singkat saja. Di sana mungkin kalau yang video pertama teman-teman bisa lihat koefisien korelasi itu kan antara min 1 sampai 1 ya, mungkin dulu waktu semester 3 sudah mengenal atau mungkin sudah disinggung Pak Rista juga. Karena kemarin saya juga ngobrol dengan Pak Rista, diskusi, ternyata ada beberapa materi yang sudah di-cover oleh beliau. Ya, alhamdulillah saya malah terima kasih. Ya, mungkin yang perlu dipahami nanti ke depan adalah biasanya kalau pas metode penelitian, pas bikin proposal itu suka iseng tuh dosennya nanya, sampean kan suka nulis korelasi apa yang digunakan, ada persen dan sebagainya kan. Kalau Anda lihat di skripsi seniormu, itu makna koefisien korelasi suka lupa. Padahal sederhana kan, koefisien korelasi dari berapa sampai berapa, min 1 sampai 1, interpretasinya apa. Oke, min 1 itu korelasi sangat kuat, plus 1 juga korelasi sangat kuat, tapi posisi datanya gimana? Kalau positif berarti dia saling arah korelasinya positif. Jadi berbanding lurus antara X dengan Y misalkan. Kalau korelasi negatif berarti dia min 1 atau min setengah, min 0,7 kan gitu, korelasi kuat. Tapi negatif arahnya. Maksudnya apa? Dia berbanding terbalik antara X dengan Y-nya. Nah, itu sebaran plotting grafiknya, scatter plotnya tentunya berbalik. Silakan dicermati nanti. Jadi korelasi itu ada namanya koefisien korelasi antara min 1 sampai 1. Kemudian ada arah hubungan korelasi positif dan
positif. Makanya ada interval dari min 1 sampai 1. Kemudian terkait dengan uji hipotesis, nah ini juga menarik. Kenapa kok korelasi ada uji hipotesis? Nah di sini koefisien korelasi itu menentukan atau untuk menunjukkan apakah uji hipotesis yang kita pilih itu tepat atau tidak. Karena apa? Karena uji hipotesis kadang-kadang dalam perumusan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya ini suka ketukar-tukar atau salah dalam hal mengambil kesimpulan saat membaca F-tabel, F-hitung misalkan, atau statistik uji dengan tabel normal misalkan kalau dia menggunakan Z-hitung atau statistik uji yang lain. Nah, ini juga perlu dipahami terkait itu karena tadi jadi koefisien korelasi jangan sampai misalkan begini teman-teman ketemunya korelasinya kuat nih ya, korelasinya kuat tapi ternyata di uji hipotesisnya menyimpulkan tidak ada hubungan. Nah itu yang harus hati-hati, bisa jadi di hipotesisnya salah membuat hipotesisnya atau salah membaca tabel atau bisa juga salah menghitung statistik ujinya. Oke ya, nanti dicermati pelan-pelan. Kemudian di sana saya kenalkan beberapa korelasi. Ada korelasi persen, ini yang sering banget dipakai kalau saya sampai berulang kali lihat di skripsi itu hampir ada, selalu ada. Nah, korelasi persen ini untuk kategori data yang memenuhi dalam kategori interval dan rasio, artinya yang numerik, yang kuantitatif. Sedangkan untuk range Spearman dan Kendall Tau ini untuk yang ordinal. Dan yang terakhir untuk yang video kontingensi atau korelasi kontingensi ini untuk data yang bersifat nominal. Ya. Jadi itu secara klasifikasinya persen untuk interval atau rasio, kemudian yang dua berikutnya range Spearman dan Kendall Tau itu untuk yang ordinal, terakhir untuk kontingensi itu data yang nominal. Nah, teman-teman sekalian, di sini yang perlu saya berikan koreksi sedikit, itu ada video yang tidak tepat di range Spearman dan Kendall Tau. Nah, apakah teman-teman sudah memperhatikan ketidaktepatannya? Ayo. Atau jangan-jangan cuma sekilas lewat aja, lihatnya udah puyeng atau sudah lupa. Saya nggak tahu nih apakah di semester 3 sudah dapat semua atau belum ya tentang ini. Belum semua, Pak. Belum semua ya, sebagian mungkin ya. Oke. Nah, oke baik, saya akan coba tampilkan saja sebentar. Yang ring Spearman itu ada di menit 4:10 kalau nggak salah. Jadi saya tampilkan sebentar ring Spearman. Apa kabar Sobat Swan? Baiklah, kali ini saya akan coba tampilkan langsung. Kalau teorinya nanti silakan langsung ya dibaca sendiri. Ya. Oke. Saya tampilkan share screen. Kelihatan ya teman-teman? Nah, di sini mungkin yang menjadi kekurang tepatan dari video ini ada mulai di menit 4:10 atau di sini kalau Anda lihat menit 4:12, nanti sambil dicek di masing-masing perangkatnya atau nanti dibuka lagi, yaitu kalau Anda sudah mendengarkan video, nah ini kalau Anda lihat ya, jadi di juri 1 atau didefinisikan sebagai variabel X, itu data nomor 2 itu senilai dengan data nomor 7. Oke ya. Data nomor 2 itu senilai dengan data nomor 7, yaitu sama-sama 70 ya, betul ya. Nah, kemudian karena rank Spearman kan kita harus memberikan label ranking. Lalu kalau ini sama-sama 70, maaf kalau mungkin tidak terlihat ya.
sama-sama 70 bagaimana Pak? Nah, kita lihat. Sama-sama 70 itu rankingnya berapa? Ranking 6. Harusnya kan 6 dengan 7 kan? Urutannya di sini. Kalau Anda sudah buka videonya itu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 6 yang ranking 6 itu ada 2 data sama-sama bernilai 70. Nah, ini yang nggak boleh. Nah, ini yang teman-teman harus cermati. Nah, ketika sama 6 berarti kan harusnya kan 6 dan 7 kan. Nah, karena ini nilainya sama, makanya dibuat di sini 6 ditambah 7 sama dengan 6,5. Nah, narasi di dalam video ini salah. Karena apa? Dia bilangnya 6 dengan 7 ini untuk yang Y, padahal 6 tambah 7 bagi 2 ini untuk yang X. Demikian juga untuk data yang Y, di sini dia menyebutkan data ke 8 dengan 10. Padahal yang sama adalah data ke-7 dengan data ke-10. Jadi lebih kepada narasinya yang kurang tepat. Jadi teman-teman yang cermat harusnya bisa melihat bahwa untuk yang Y itu 8 dan 10, data 8 dan 10. Dan secara ranking, dia harusnya ranking 5 dengan 6. Sehingga di 5 plus 6 ini untuk Y 5 plus 6 bagi 2, 5,5. Gitu ya teman-teman. Nanti silakan dicermati. Jadi ini hanya kesalahan narasi. Kesalahan narasi dalam membuat ranking ketika datanya sama. Yang X data urutan 6 dan 7, 6 tambah 7 sama bagi 2 sama dengan 6,5. Sedangkan untuk yang Y itu data urutan 5 dan 6 yang sama, sehingga 5 tambah 6 bagi 2, 5,5. Kemudian sehingga muncul perhitungannya seperti ini. Mungkin teman-teman bisa lihat, ini 6,5, 6,5, ini ada 5,5, ini ada 5,5. Kemudian formula D itu apa? D itu adalah selisih antara ranking X dengan ranking Y. Gitu ya, nanti silakan dicek, kalau bisa dikerjakan ulang, dihitung secara manual. Biar ada gambaran, dicoret-coret lah minimal. Paling enggak langkah-langkahnya paham. Oke ya. Itu untuk yang rank Spearman teman-teman. Hanya kesalahan narasi saja. Narasinya yang harusnya tadi yang 6,5 untuk yang X dia dibunyikan Y, 5,5 untuk yang Y di sana dibunyikan untuk yang X. Nah, itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan rank Spearman. Nah, yang lebih fatal ternyata, mohon maaf karena ketidakcermatan saya, ternyata dalam video yang satu lagi, yaitu yang tentang kendal tau. Yang kendal tau di sini, apa kabar sobat? Dia justru kesalahannya ada di menit 5 kurang lebih, yaitu ketika menjelaskan konkordansi dan diskordansi. Ya. Oke. Ketika dia mulai masuk contoh. Nah, saya share screen teman-teman. Jadi dia hanya kesalahan pada metode penghitungan S-nya. Nanti saya tampilkan yang sudah saya perbaiki, nanti saya share juga. Oke, baik teman-teman, saya share ya. Di sini datanya sudah betul yang ini. Kalau teman-teman cermat, dia menggunakan data yang salah di sini. Ya, satu judulnya sama-sama Dynamic Media Research, padahal yang satunya harusnya apa tadi? Harusnya satunya Precise Inquiry Group ya. Nah, dia di sini Dynamics Media Research sama-sama Dynamics Media Research satu itu, katakanlah ini typo, ternyata yang B ini pun dia salah mengambil data. Kalau Anda cermati juga di sini peringkat 1 2 tapi nilai ratingnya 600 700, ini kan harusnya kebalik. Oke ya. Kemudian cara menghitung konkordasi dan diskordansinya juga tidak tepat. Nah, teman-teman sekalian, jadi kita sepakati yang kita gunakan adalah tabel ini. Oke. Nah, setelah tabel ini menit ke-6 ya, menit ke-6, ini sudah betul.
Jadi yang salah mungkin nanti bisa dicatat, yang salah hanya di sini saja. Cara menghitung konkordansi dan diskordansinya yang salah, ditambah tabelnya juga salah. Mungkin bukan salah, tetapi tidak matching dengan berikutnya. Bisa jadi ada metode lain, tapi tidak matching dengan tabel berikutnya. Oke ya, jadi itu yang terkait dengan kendal tau. Nah, selanjutnya saya akan tampilkan Excel. Ini nanti untuk membantu pemahaman teman-teman terkait dengan kendal tau tadi. Sehingga nanti bagian yang salah bisa saya berikan suplemen dalam bentuk Excel dan semoga teman-teman bisa lebih paham. Oke, baik. Excel-nya mana ya? Sudah terlihat teman-teman? Sudah, Pak. Oke. Baik. Ini data yang betulnya, saya ketik ulang di sini. Oh, ini malah belum saya simpan, bahkan masih book one. Oke. Ini precise inquiry group, nama, rating, peringkat, saya ketik ulang ya. Oke. Inquiry ya. Ya wes tipe dikit nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita akan masuk ke proses diskonkordansi dan konkordansinya. Nah, saya menyajikan yang saya jadikan rujukan itu di sini adalah yang versi kepanjangannya tadi apa sih? Precise Inquiry Group. Ya. Ini yang baris ini adalah punyanya Precise Inquiry Group. Mungkin saya beri warna biru. Ya. Jadi yang atas ini, yang di baris kedua, itu kan ada DAL, JDM, BS, BMM, intinya nama acara yang di ranking Precise Inquiry Group. Betul ya? Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, yang punyanya Dynamic Media Research itu diurutkan sama, misalkan kalau di PIG tadi kan udah urutannya ini ya, 1 sampai 10. Nah, di Dynamic Media Research DAL itu ranking berapa? 3. JDM itu ranking berapa? 1. Di BS ranking 5, 2, 4, 7, 6, 8, 10, 9. Jadi seperti itu prosesnya. Artinya apa? Penyajian Dynamic Media Research mengikuti urutan ranking di Precise. Jadi menyajikan ulang rankingnya. Nah, sekarang kita melihat yang Dynamic Media Research. Oke, saya beri warna hijau. Nah, bacanya begini teman-teman. Ini 3 ke sebelahnya 1. 3 ke 1 nggak urut kan, malah mundur ya. Artinya urut itu urut dari yang kecil ke besar atau ranking tertinggi ke ranking paling bawah. Jadi ranking 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Nah, di sini 3 ke 1 itu kan mundur. Berarti diberikan negatif 1. Oke, paham maksudnya? 3 ke 1 mundur. 3 ke, jadi rujukannya yang 3 nih. 3 di sini ya, 3. 3 ke 1 min 1 mundur. Karena mundur min 1 kalau urut 1 positif. 3 ke 5 urut berarti 1. 3 ke 2 mundur berarti min 1. 3 ke 4 maju berarti 1 ya. 3 ke 7 maju, 3 ke 6 maju, 3 ke 8 maju, 3 ke 10 maju, 3 ke 9 maju. Nah, yang urutannya maju berarti kita buat diberi label +1, untuk yang mundur min 1. Berikutnya kita coba hitung yang bawahnya. Oke ya teman-teman. Nah, sekarang yang ini. Ini bacanya sekarang yang 1 ini. Saya kasih warna beda. 1 ke 5 kan maju ya. 1 ke 2 maju, 1 ke 4 maju, 1 ke 7 maju, 1 ke 6 maju, 1 ke 8 maju, 1 ke 10 maju, 1 ke 9 maju. Ya, lanjut. Sekarang pindah yang sebelahnya 5. Ini saya balikin hijau lagi. 5 ke 2 min 1
5 ke 4 min 1, 5 ke 7 1, bacanya ke kanan ya, yang kalau baris hijau itu. 5 ke 6 1, 5 ke 8 maju ya 1. Ini 1, ini 1. Geser. Sekarang yang BMM. BMM saya kasih warna pink lagi. Mana tadi warnanya? Nah, 2 ke 4 maju, 2 ke 7 maju, 2 ke 6 maju, 2 ke 8 maju, 2 ke 10 maju, 2 ke 9 maju. Geser lagi yang TTP. Saya kasih warna pink. 4 ke 7 maju, 4 ke 6 maju, 4 ke 8 maju, 4 ke 10 maju, 4 ke 9 maju. Oke. Sekarang yang GB ya. Mana tadi? GB kan berarti di sini ya. 7 ke 6 mundur ya. 7 ke 8 maju, 7 ke 10 maju, 7 ke 9 maju. Sekarang yang MDK. Oke. MDK di sini. MDK ke INBI 6, ini 6 ya. 6 ke 8 maju, ke 10 maju, ke 9 maju. INBI 8 ke 10 maju, 8 ke 9 maju. Terus terakhir BBS 10 ke 9 mundur. Nah, kemudian ini dijumlah teman-teman setiap barisnya. Nah, ini sudah kalau dilihat saya gunakan rumus ini ya, antara L5 sampai U5 saya jumlah. Saya drag saja langsung. Ya. Ini baris kedua 8, itu dari mana Pak? Dari yang positif 1 dengan min 1 dijumlah. 3, 6, 5, 2, 3, 2, min 1. Ini 0. Nah, terakhir, nah kalau Anda lihat di videonya, itu akan muncul S. Ya. Astagfirullahaladzim, salah. Ya wes, langsung aja. Sum. Nah, ini akan muncul 33 sesuai dalam video. Ini namanya S, dinotasikan S. Seperti itu teman-teman. Nanti ini saya akan kirim. Ya. Nah, ketemulah S-nya 33. Nah, S33 kemudian kalau saya kembalikan ke videonya, jadi nanti tolong bisa dipahami ya prosesnya, dibaca Excel-nya atau dilihat Excel-nya sambil dimatchingkan dengan videonya. Oke, saya kembalikan ke videonya lagi. Saya langsung ke intinya. Nah, di sini teman-teman, kalau teman-teman cermati, nanti polanya sama persis dengan yang ada di Excel tadi. Polanya mirip, tapi mungkin semoga yang di Excel lebih jelas. Kemudian S tadi hasil penjumlahannya 33. Setelah itu, ini tahunnya dihitung menggunakan formula S per setengah N kali N-1. Ketemulah 0,73. Nah, ini kalau dimasukkan ke dalam uji hipotesis dan seterusnya, silakan nanti dicermati. Oke, teman-teman sekalian. Ya. Untuk korelasi seperti itu revisinya, semoga bisa dipahami. Nanti pelan-pelan dicek kesulitannya di mana, bisa ditanyakan. Ya. Kemudian nah, teman-teman sekalian, itu terkait dengan uji korelasi. Nanti teman-teman bisa kaji kembali, mana yang nggak ngerti, syukur-syukur bisa aktif mencari tahu.
dengan menambah referensi sendiri. Nah, selanjutnya kita akan coba masuk ke time series. Tapi setahu saya Pak Rista sudah menyampaikan tentang time series ya. Betul nggak? Ada yang ingat? Untuk materi time series sudah belum? Atau sekilas tentang time series? Izin Pak, kemarin diajarkan melalui RStudio Pak, jadi script Pak. Oke, apa saja yang sudah disampaikan? Izin Pak, cuma kayak ngikutin Pak Rista Pak. Nah ya opo, skrip opo nggak dikasih tahu? Enggak Pak, jadi kayak liatin Pak Rista terus ikut. Yaudah nanti silakan dicek ya. Jadi gini, memang kemarin sudah diskusi dan perlu saya sampaikan yang materi setelah ini sifatnya apa ya? Kalau di prodi matematika itu dia ada mata kuliah khusus namanya metode peramalan. Jadi lebih ke ya istilahnya bahasa terjemahan dari forecasting ya. Jadi metode peramalan kalau di English kan ya forecasting method. Jadi itu satu mata kuliah sendiri yang dikupas habis bagaimana membentuk modelnya, mengidentifikasi errornya dan seterusnya. Atau kalau di dalam materi prodi statistik ada namanya analisis deret waktu. Oke ya. Nah, di sini nanti yang saya sampaikan adalah sekilas saja, lebih pada pengenalan, dan untuk selanjutnya nanti kita bahas hari Selasa. Oke ya. Jadi saya harus memposisikan begini, teman-teman adalah sifatnya vokasi praktis saja. Jadi memang harusnya lebih kuat di dalam penerapan metode yang dibahas di Pak Rista. Karena kalau teorinya kita kupas habis ya nggak cukup waktunya. Sehingga nanti saya akan mencoba menggunakan cara lain untuk setidaknya biar teman-teman mengenal tahapan-tahapannya. Jadi nanti ada beberapa model yang akan dibahas untuk time series, ya tentunya terkait dengan forecasting method ya secara umum. Kalau yang sederhana diantaranya moving average, tapi nanti ada namanya ARIMA, kemudian CCA, atau kemudian PCA, dan hierarchical clustering, atau cluster berjenjang. Nah, seperti itu. Nanti kita akan coba menggunakan metode lain, sehingga nanti hari Selasa bisa kita coba diskusikan. Nah, baik teman-teman, saya akan coba tampilkan secara umum saja ya terkait dengan materi time series. Bisa jadi sangat-sangat permukaan setidaknya untuk mengenalkan. Oke. Jadi mungkin nanti ada yang saya kirim melalui Simas, ada juga yang Excel, nanti saya kirim ke Wahyu aja ya, lewat WA. Siap, Pak. Untuk perbaikan dari video kendal tahunnya. Dan tolong diingat perbaikannya di part mana, di menit keberapa ya, tadi diingat-ingat. Kalau yang Ring Spearman sudah saya sampaikan secara lisan dan itu revisinya nggak terlalu sulit. Maksudnya kalau Anda cermati dari saat narasi yang salah ke slide berikutnya itu terlihat di mana salahnya. Oke. Karena saya sendiri juga belajarnya kalau istilahnya jamaah YouTube juga, jamaah pokoknya macam-macam tak baca sampai pusing. Oke, teman-teman. Terlihat ya. Nah, ini secara sekilas ya. Jenis data menurut waktu ini hanya sifatnya refresh. Mungkin teman-teman sudah pernah membaca ini di kuliah sebelumnya atau di semester-semester sebelumnya, bahwa kalau menurut jenisnya kan ada kuantitatif, kualitatif ya. Kuantitatif itu
yang rasio interval, yang kualitatif ada ordinal, nominal. Nanti apa itu nih silakan dibaca kalau lupa. Kemudian di sini kalau menurut waktu itu ada namanya cross section data, terdiri dari beberapa objek data atau kategori pada suatu waktu. Satu waktu tok itu berarti apa? Ya bukan periode, tapi misalkan data tentang produktivitas pertanian di kecamatan X pada tahun sekian. Ya dia hanya menyebut 1 tahun tok atau mungkin dalam 1 semester tok, seperti itu. Itu kalau cross section data. Atau misalkan data penjualan roda 4 selama pandemi tahun 2020. Nah, kendaraan roda 4 itu kan apa aja disebutkan di situ. Nah, kalau berikutnya time series data adalah data yang dikumpulkan atau dicatat berdasarkan periode waktu tertentu, tetapi hanya satu jenis atau satu kategori data saja atau satu objek data, misalkan CH dasarian kurun waktu 1991 sampai 2000 atau 2001 sampai 2010 dan seterusnya. Dan ini nanti teman-teman ketika mulai masuk skripsi mungkin akan lebih sering bermain dengan time series. Makanya tentang time series ini bahkan di yang tadi saya sampaikan, saya juga ngikutin kuliah online mencoba memahami pelan-pelan karena basic saya bukan aplikasi ya, bukan. Jadi matematika itu kan luas ya teman-teman. Tidak salah satu partnya itu statistik atau modeling, itu salah satu part. Nah, itu di prodi statistik Brawijaya saya coba pelajari ya pusing juga ini. Jadi itu bahkan sampai satu mata kuliah sendiri kalau yang tadi analisis deret waktu. Nah, kalau di kita sifatnya kita pakai aja, tinggal yang penting tahu prosesnya dan nanti lebih sering Anda kan menggunakan softwarenya ya. Kira-kira seperti itu. Atau minimal mengerti konsep dasarnya, syaratnya apa. Ya, misalkan kalau di regresi atau apa itu yang tidak boleh ada multikoliniaritas, tidak boleh saling berkorelasi dengan dirinya sendiri. Ya, mungkin Pak Rista sudah nyinggung itu juga. Kemudian yang terakhir data panel atau panel data itu adalah dia kombinasi antara cross section dengan series. Maksudnya kombinasi itu misalkan objeknya beberapa dan dalam selang waktu tertentu. Kalau di kita mungkin selain CH apalagi suhu ya, mungkin CH, suhu, arah angin, tapi periodenya sama. Jadi tidak hanya satu waktu. Kalau cross section tadi kan beberapa data dalam satu waktu. Atau kalau time series itu adalah satu jenis data dalam interval waktu tertentu. Nah, kalau data panel itu penggabungannya, berarti datanya ada beberapa jenis dalam kurun waktu yang tertentu. Jadi tidak hanya satu waktu saja. Beda ya, periode waktu dengan suatu waktu tertentu itu beda. Kalau suatu waktu tertentu ya tinggal kesepakatan yang tahun ini tok. Atau misalkan bulan ini saja, misalkan. Itu cross section. Oke, itu secara umum. Kemudian dalam modeling analisa deret waktu ada yang dikenal dengan model deterministik dan model stokastik. Deterministik atau mungkin saya pernah menyinggung kalau stokastik itu pendekatan probabilistik ya. Jadi misalkan kalau yang sudah terlihat nyata di BMKG misalkan kalau di aplikasi kan sekarang masih yang deterministik ya. Teman-teman saya yakin punya aplikasi info BMKG. Apa ini? Dapat email oke nanti. Ya misalkan begini. Oke, seperti beberapa hari yang lalu teman saya yang di TNI Angkatan Darat, dia WA, Om, atau Bos minta info perakiraan cuaca daerah Waituba. Waituba itu berarti di Wai kanan ya. Mungkin teman-teman yang Lampung tahu, itu dia perbatasan dengan Sumatera Selatan kalau nggak salah. Nah itu saya langsung buka karena dia ada giat dengan Kepala Staf Angkatan Darat. Nah biasa kayak gitu-gitu
Teman saya angkatan laut juga pernah japri. Nah, dia biasanya saya sampaikan aja langsung, saya screenshot, saya kirim hasil screenshot dari aplikasi info BMKG. Nah, kalau di sana kan masih sifatnya deterministik. Misalkan ini kemarin 26 November jam 10 diperkirakan hujan ringan. Kemudian jam 16.00 diperkirakan hujan ringan. Jadi ada termin waktu beberapa. Ini sudah semakin lengkap, semakin luas jangkauannya ya. Kalau kemarin awal-awal info BMKG ada itu hanya Jawa, Jawa pun hanya kota besar. Nah, sekarang bahkan luar Jawa, kota kecil per kecamatan ada. Tapi itu deterministik. Seperti kemarin saya buka hari Rebu, saya buka untuk tanggal 26 November, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor. Itu diperkirakan seharian berawan. Ya alhamdulillah benar. Nah, tapi itu sifatnya deterministik. Nah, tentunya pasti ada margin error. Kadang-kadang kan kita suka, ini apa namanya, kok nggak cocok sih, katanya bilang begini, kok katanya berawan, kok ternyata cerah, atau katanya the hot is potatoes ya, panasnya kentang-kentang ya, atau the hot is not public, panasnya ra umum misalnya, ternyata kok hujan, nah misalkan. Nah itu makanya mungkin yang sedang dikembangkan, atau mungkin saya nggak tahu apakah sudah bisa dikembangkan adanya model yang stokastik, artinya yang menggunakan pendekatan perakiraan yang ada probabilistiknya, persentase sekian persen, sekian persen, sekian persen. Oke ya. Nah, ini beberapa ciri-ciri model deterministik. Contohnya misalkan ada simulasi kedatangan pasien yang misalkan simulasi kedatangan pasien seorang dokter praktek yang setelah diatur jadwal pelayanannya. Nah, ini deterministik sudah pasti. Atau dari keterbatasan pengembangan model perakiraan, mungkin kalau istilah kita kan perakiraan ya, kalau di perakiraan atau prediksi, kalau di matematika sering disebut dengan peramalan, tapi bukan peramalan apa yang ketik rek spasi apa biarnya. Nah ini kalau deterministik artinya perakiraannya pasti atau peramalan kedepannya bisa dijamin mendekati pasti. Kemudian kalau stokastik kita menggunakan konsep probabilistik, ya. Ada konsep peluang. Sebagai contoh yang sederhana adalah jumlah penumpang bus dari pagi sampai sore. Ini tidak tentu. Makanya kadang-kadang stokastik itu selain probabilistik berkembang juga metode Fuzzy. Metode Fuzzy ini yang dinyatakan dalam interval 0 sampai 1, ya kan? Yaitu pengembangan dari metode nilai peluang juga yang antara 0 sampai 1. Lanjut. Kemudian ini ada beberapa istilah di dalam deret waktu ya, ada data stasioner. Kalau nama stasioner tidak ada tren naik atau turun, tetap aja. Kalau non stasioner ada naik turun, terus kemudian data musiman. Kemudian di sini ada pola deret waktu. Pola deret waktu itu ada horizontal, kemudian musiman atau seasonal ya. Nah mungkin nanti ada yang sedikit kadang-kadang mungkin ada pertanyaan, kalau sudah yang mengenal ada istilahnya siklis dengan seasonal. Kalau seasonal itu periodenya lebih pendek, misalkan 3 bulanan atau 6 bulanan dan polanya terulang. Ya, faktor musiman terjadi pada suatu periode tertentu yang bersifat tetap. Kalau musiman, kalau horizontal itu dia berfluktuasi di sekitar nilai rata-rata yang konstan, jadi cenderung datar. Ya, bisa teman-teman lihat di situ. Kemudian di sini ada siklis. Kalau siklis adalah periode waktunya tidak tetap, lebih panjang dibandingkan seasonal. Jadi kalau tren itu ada bisa trennya naik, trennya turun. Ada pola yang cenderung terbentuk. Bentar, ada alumni WA.
Oke, baik itu secara pola ya. Tadi mungkin teman-teman juga sudah mengenal sebenarnya mungkin pernah baca ini. Jadi secara pola deret waktu yang secara umum ada horizontal, kemudian seasonal, siklis dan tren. Bentar ya. Ini seniormu yang 2014 kan mau balik ke penempatan. Ini pada beres-beres kosan katanya mau silaturahim ya. Oke ya, lanjut. Nah, komponen deret waktu, misalkan Anda punya data time series itu kalau dipecah itu ada yang membentuk pola tren, ada yang membentuk siklis, ada yang membentuk seasonal, musiman, ada juga bahkan yang tidak terpola atau irregular. Namun ini tidak selalu ada, tapi ada proses namanya dekomposisi deret waktu. Mungkin nanti secara metode di software R-nya bisa dikenalkan oleh Pak Rista. Kemudian di antara mengapain kita melakukan time series analysis, ya tentunya kalau di kita bisa menggunakan untuk prediksi, perakiraan ya. Kemudian gambaran singkat itu maksudnya sama mirip dengan interpretasinya, memberikan gambaran data, misalkan tadi pola musimannya seperti apa, kan ada tuh pola daerah yang memiliki zona iklim monsunal atau apa, kan itu ada polanya ya. Jadi kita bisa memahami, kemudian bisa juga melakukan uji hipotesis, atau mungkin kalau di dunia ekonomi misalkan kita bisa menggunakan untuk pengaturan tuh ya artinya untuk strategi ke depan seperti apa, perakiraan penjualan, makanya diiringi dengan strategi-strategi pemasaran. Nah, forecasting method itu ada jangka pendek, panjang, dan menengah. Ini saya hanya memberikan permukaannya saja. Kalau pendek itu biasanya pendek itu kurang dari setahun. Menengah itu antara bulanan sampai 3 tahun, dalam periodenya bulanan. Kalau panjang itu 3 tahun. Atau kalau teman-teman sudah mengenal adanya, kalau di Klima itu kan ada prediksi 10 tahunan ya. Paling enggak datanya 30 tahun untuk baseline, near, dan yang jangka lebih panjang lagi. Oke, kemudian beberapa metode di dalam forecasting method itu diantaranya ada metode kualitatif dan kuantitatif. Tentunya di kita yang lebih banyak dibahas adalah yang kuantitatif. Nah, proses analisa deret waktu itu ya tentunya tadi perilaku dari masa ke masa, kemudian kadangkala kalau teman-teman lihat kenapa nanti model itu diperlukan, itu diantaranya karena kalau regresi itu kan ada variabel dependen, ada variabel dependen, di mana yang variabel bebasnya mempengaruhi variabel terikatnya, tetapi kan karena tidak selalu ada variabel bebas sehingga kita perlu namanya model untuk analisis deret waktu yang nanti ada beberapa model. Oke, untuk metode kualitatif, namanya metode kualitatif ya cenderung agak subjektif ya. Jadi ini ada beberapa jenis, tetapi sepertinya ini contohnya atau penjabarannya di dunia sosial atau ekonomi. Jadi misalkan jury of executive opinion, jadi ya mungkin ada beberapa manajer, kalau DLP method ini melibatkan pakar, kalau Salesforce Composite berarti berdasarkan tenaga prediksi para salesman atau tenaga penjualan. Kemudian kalau consumer market demand memperhatikan masukan-masukan dari konsumen. Nah, ini mungkin bisa dianalogikan kalau di tempat lain seperti apa. Tapi ini kan sifatnya sangat subjektif ya. Bisa juga hanya menduga-duga atau dugaan-dugaan. Jadi kayak ilmu wala tak kiro. Jadi tak kiro aja gitu. Oke, baik. Untuk metode kuantitatif, tentunya namanya analisis deret waktu. Tadi sudah saya singgung bahwa dia menganalisa perilaku dari masa lalu dari suatu variabel ya. Tentunya variabel apa yang diamati ya tergantung dari bidang riset kita. Ya tentunya pastinya harus ada historis, data historis, ini yang penting. Dan kalau di kalian nanti di skripsi jangan sampai terlalu bersemangat, datanya nggak ada. Nah itu ya
ciloko. Kemudian informasi tersebut dapat dikuantitatifkan dalam bentuk data numerik. Wah, ini dikuantitatifkan harusnya digabung. Kemudian dapat diasumsikan bahwa beberapa aspek pola masa lalu akan terus berlanjut di masa mendatang. Setidaknya kalau di model yang sudah agak expert ya kayak di RCP itu kan ada yang skenario dengan treatment, skenario tanpa treatment, skenario dengan treatment sedang-sedang. Nah, itu tolong cek dibaca aja itu RCP apa aja. Nah, untuk metode kuantitatif di sini ada beberapa metode ya. Mungkin Pak Arista juga sudah menyinggung. Di antaranya yang sering digunakan kalau di skripsi senior-seniormu yang pernah saya lihat itu moving average ya. Kalau naive approach dan exponential smoothing kurang terlalu, atau mungkin saya kurang baca juga. Kemudian untuk model asosiatif atau model sebab akibat, itu ada 2, trend projection dan linear regression analysis. Tapi itu tadi, ini hanya model yang mungkin masih permukaan, nanti ada model-model lain yang sangat-sangat lebih rumit, yang tadi sudah saya singgung, di kampus lain bisa jadi satu mata kuliah sendiri. Sedangkan di sini nanti sifatnya biar kita mengenal saja. Atau setidaknya nanti setelah Anda selesai semester ini sudah bisa membayangkan penerapannya seperti apa. Semoga. Ya. Oke. Ini untuk yang metode time series yang pertama, yang kuantitatif. Teknik peramalan yang mengasumsikan permintaan periode berikutnya sama dengan permintaan pada periode terakhir. Jadi hanya menggunakan data historis yang sangat terbatas. Nah, ini sangat-sangat tidak direkomendasikan tentunya ya. Karena dia data historisnya sangat terbatas. Kemudian berikutnya ada metode moving average. Ini nanti silakan dicermati, nanti ada contohnya juga, saya nggak akan detail membahas, mungkin akan lebih terlihat dengan contoh di sini. Ini saya ambil contoh di penjualan ya. Tetapi kalau di Klimat yang moving average yang setahu saya itu ada namanya kayak indeks kekeringan SPI kan ada SPI 3 bulanan, SPI 6 bulanan, SPI 12 bulanan. Nah, itu tidak selalu bahwa bisa disimpulkan bahwa yang SPI 3 bulanan itu lebih baik, atau tidak selalu SPI 6 bulanan itu lebih baik, tidak selalu demikian. Anda bisa cek di skripsi seniormu, pada daerah ini SPI mana yang lebih baik, pada daerah ini SPI mana yang lebih baik mendekati hasil realnya atau kejadian nyatanya. Ada juga, ya itu yang sebatas yang saya tahu diantaranya adalah untuk indeks kekeringan SPI ataupun SPI menggunakan metode moving average. Nah, moving average sendiri bisa dikembangkan juga dengan istilahnya weight moving average atau rata-rata bergerak terboboti. Ya. Nah, ini ada, kalau tadi kan tanpa diberikan bobot. Nah, ini diberikan bobot. Kira-kira seperti itu. Nah, ini contoh perhitungannya nanti. Kalau ini exponential smoothing mungkin dia menggunakan data yang lebih panjang dan dia sifatnya kayak kalau secara manual lebih rumit. Karena di sini konstantanya kita belum tahu karena kita harus membuat polanya. Ini beberapa cara untuk menghitung error ya. DT itu data realnya, DT aksen itu adalah data perakiraannya. Atau nanti berkembangnya forecasting error itu diantaranya ada RMSE juga ya, metode RMSE, root mean square error ya, nanti silakan dicek juga, banyak referensi yang menjelaskan itu. Atau juga ada namanya diagram Taylor kalau divisualisasi secara grafik. Diagram Taylor nanti silakan cek juga di beberapa referensi, cek di skripsi senior juga ada atau paper-paper. Jadi banyak sekali kita untuk mengidentifikasi kesalahan dari metode peramalan atau forecasting method yang kita gunakan. Jadi kalau ilmu di dalam numerik itu kan mencari nilai pendekatan ya. Jadi ini juga mirip-mirip, apalagi kita memperkirakan.
Nah, ini trend projection. Ini nanti ada contohnya. Ini sebenarnya trend projection mirip-mirip dengan ini ya, mirip-mirip dengan apa? Regresi linier ya. Nah, nanti silakan dibaca-baca karena saya yakin teman-teman sudah ada pemahaman tentang ini. Nah, ini hanya membedakan koefisien-koefisiennya saja. Kurang lebih akan seperti ini. Nah, itu kira-kira teman-teman yang bisa saya sampaikan terkait dengan analisa time series. Oh iya, lupa. Mungkin kalau teman-teman ingat, pernah lihat ini enggak di paparannya Pak Rista? Ya, kalau belum pernah ya ini secara umum aja ya. Time series nanti kecenderungannya untuk yang dikaji di bidang kita tentunya memiliki tren ya, memiliki pola. Kalau dia tidak ada polanya, tidak ada trennya, ada proses smoothing method tadi. Atau kita tidak bisa mengidentifikasi ada dia punya tren atau tidak. Makanya ada namanya smoothing method, diantaranya moving average dan exponential smoothing. Kalau dia sudah punya tren, nah di sini ada tren model. Ada yang sifatnya linear, tadi masih linear ya. Kemudian kuadratik, eksponensial, dan autoregresif. Nah, yang model autoregresif ini banyak penjabarannya. Ada yang autoregresif tok AR, ada juga yang autoregresif moving average jadi ARMA. Kemudian ada juga ARIMA. ARIMA kepanjangannya apa ya? I-nya lupa saya. Yang pasti AR-nya autoregresif, MA-nya moving average. Kira-kira seperti itu teman-teman. Penjabaran kurang lebih pengantar permukaannya. Nah, selanjutnya di pertemuan hari Selasa nanti ya saya akan menggunakan pendekatan berbeda. Kurang lebih nanti ada beberapa metode, diantaranya adalah analisis spektral. Kalau analisis spektral ini mengidentifikasi periodisitas, dia memanfaatkan Fourier series atau Fourier fast transform. Jadi nanti periodisitas dia memiliki siklus atau ya dia mempunyai siklus ya. Itu memenuhi time seriesnya memenuhi pola cosinus atau sinus. Kalau teman-teman ingat Fourier itu kan ada sinus ada cosinus. Nah, kurang lebih ke sana. Kemudian ada namanya ARIMA. ARIMA itu yang pengembangan dari yang tadi AR autoregresif dengan moving average. Nah, mungkin gambarannya saya minta tolong nanti teman-teman ini jumlahnya berapa nih? 26, Pak. 26 ya. Ya, mungkin nanti bikin kelompok yang isinya oke, 26 jadi 5 kelompok. Udah gampang itu. Berarti nanti ada satu kelompok yang 6 orang ya. Nah, nanti privilege saya berikan 6 kelompok, yang satu kelompok isinya 6 itu untuk PJ. Kira-kira gitu ya. Nah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti tentunya untuk pembahasan statistika terapan harapannya lebih kuat di prakteknya teman-teman sekalian. Jadi insya Allah Pak Arista akan melengkapi apa yang saya sampaikan. Kemarin juga udah diskusi. Karena secara teori memang kalau teman-teman di MIPA murni mungkin kita akan kulitin habis. Tapi karena kita di vokasi ya sifatnya mengenal dari tahapan-tahapannya sehingga nanti pada saat running di software juga nggak terlalu bingung. Kira-kira seperti itu teman-teman. Ada yang mau disampaikan? Oke, kalau tidak ada, terima kasih. Mohon maaf jika ada kekurangan. Sampai ketemu hari Selasa siang.